Selamat siang Pak. Selamat siang. Nuwun sewu Pak, hari ini saya mengganggu waktu panjenengan. Saya meminta waktu sebentar untuk wawancara terkait tugas saya, materi saya tentang guru penggerak dengan tema dilema etika. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk panjenengan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan siapa saja mana saja yang terlibat dalam situasi tersebut, sehingga kita mengumpulkan data-data untuk mengambil sebuah keputusan yang relevan dengan permasalahan. Berarti disesuaikan dengan permasalahan yang ada, diidentifikasi dahulu ya Pak ini. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang jenengan pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kita mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang ada, kemudian kita mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam nanti kita mengambil sebuah keputusan kebijakan, supaya nilai-nilai yang kita junjung tinggi itu di sekolah dapat terwujudkan sebagai rujukan oleh semua warga sekolah. Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah ya harus berani menghadapi segala konsekuensi ya, dari semua keputusan yang kita ambil, karena tidak semua keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, semua bapak ibu guru yang ada di sekolah tentunya maunya punya kehendak yang berlainan. Tapi karena kita itu memang sebuah kebijakan, ya harus satu. Ya, berarti harus profesional kerja, itu nomor satu. Kemudian walaupun bertentangan dengan hati nurani mungkin nggih Pak, tetap harus dilaksanakan karena mengingat untuk kepentingan orang banyak. Ngoten nggih Pak? Betul. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tentunya mempertimbangkan permasalahan yang ada, ya. Kita identifikasi sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah dan mengambil keputusan yang tepat, dan bisa berharap diterima di semua pihak. Betul sekali Pak. Apakah panjenengan mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Masalah itu sebaiknya tidak usah kita tunda, tapi langsung kita atasi di mana ada masalah, sehingga masalah itu nanti tidak akan terlewati dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga nanti dapat mengatasi masalah dengan segera dan tepat. Berarti tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan masalah, berarti tidak ada jadwal ya Pak, langsung diselesaikan saat itu juga ya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika?
Ya tentunya Bapak Ibu guru, ya. Lebih-lebih Bapak Ibu guru kelas, karena memang beliau-beliau ini yang mempunyai sumber-sumber data, ya, sehingga dapat membantu saya dalam mengambil kebijakan, karena memang info-info itu kita butuhkan dari Bapak Ibu guru kelas yang langsung kepada anak. Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Ya, kita sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, memang harus menyadari, ya, bahwa memang sebuah keputusan itu dilema, walaupun tentunya kita dalam memberikan keputusan ada dasar pertimbangan-pertimbangan, ya. Namun kadang kebijakan itu tidak bisa diterima oleh semua pihak, ya. Dan ini saya sebagai kepala sekolah harus menyadari, yang jelas keputusan itu memang ada dasar-dasarnya, sehingga mendekati yang terbaik untuk kita semua sebagai warga sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini menjadi pembelajaran baru untuk saya supaya bisa lebih memajukan kompetensi saya dalam menjalankan tugas mengajar dan sebagai guru. Mohon doanya Pak selanjutnya supaya saya bisa mengikuti pendidikan ini jauh lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan semoga sukses selalu, tulis, ya, Terima semangat kasih, dalam melaksanakan tugas. Pak. Karir masa depan menunggu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, hari ini saya mengganggu waktunya jenengan. Mohon waktu sebentar untuk berbincang-bincang sebentar. Katakanlah wawancara terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Bisa kita mulai sekarang gitu? Bisa, monggo. Untuk pertanyaan saya yang pertama kepada jenengan, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Tentu saja untuk di sekolah kami, ya, apabila ada kasus dalam pelanggaran, ya, maksudnya kasus dalam pelanggaran etika, di sini tentu saja segera kita ambil langkah, baik itu yang terjadi untuk anak-anak didik kami maupun untuk guru-guru kita di sini, karena untuk pelanggaran kasus etika ini memang sangat perlu dan penting untuk segera ditangani. Contoh yang kecil saja, misalnya ada pelanggaran dari anak kami, kedisiplinan mungkin, ya, yang tidak sesuai dengan etika di sekolah, maka wajib guru kelas kita untuk segera memberi bimbingan kepada anak-anak kami. Caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika terkait pengambilan keputusan ini bagaimana, Bu? Untuk mengambil datanya, kita kan bisa melihat dari pengumpulan data-data dari wali murid, dari guru kelas kami, ya, dengan melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setiap hari. Berarti ada buktinya. Ada buktinya, itu kan di data setiap anak ada yang terlambat, kemudian ada anak yang mungkin menjadi pemicu, ya, itu kan segera kita ambil langkah begitu. Jadi setiap hari kita itu memantau anak-anak, observasi untuk kegiatan anak-anak di lingkungan sekolah. Berarti dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, berarti terlebih dahulu panjenengan ini menganalisis masalah dulu, studi kasus, katakan seperti itu, ya Bu, ya. Ada bukti nyatanya atau enggak, baru keputusan diambil sesuai dengan apa kasusnya. Kadang-kadang itu anak untuk pelanggaran itu kan mungkin bisa dari keluarga, ya, dari teman, atau dari lingkungannya, ya, seperti itu. Jadi kita identifikasi untuk masalah-masalah yang ada.
Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Kita akan tahu nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, disiplin, etos kerja yang tinggi, jujur, kasih sayang, tentu saja kita punya ya Bu dengan ke siswa kita. Oke, di sini di sekolah kita, karena sekolah kita memang sudah melaksanakan untuk program itu P5-nya juga kan, itu jadi penguatan untuk profil pelajar Pancasila juga sudah mulai dilaksanakan, sehingga memang untuk kedisiplinan, untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada kasus itu ya memang segera kita tangani. Dan apabila itu ada beberapa kasus ya yang muncul ya itu kita pilih-pilih, maksudnya kita data, kita kita kelompokkan begitu ya, anak-anak mungkin ya yang pelanggarannya ini mengenai apa, tentang pembelajaran kah atau sosial kah gitu ya, jadi terkait pelanggaran itu. Kemudian apabila ada anak yang itu juga ada ribet kita ya, jadi ribet kita untuk yang baik melaksanakan etika baik. Etika itu kan tidak hanya jelek saja ya, dia itu bisa melaksanakan beretika baik, itu kita beri ribet. Nah, kemudian untuk yang kurang baik, yang pelanggaran juga kita beri motivasi supaya tidak diulang lagi. Untuk ribetnya ini biasa sudah kita laksanakan, anak-anak yang misalnya kasih sayang dengan teman, melaksanakan tanggung jawab dengan baik, menjadi contoh, menjadi imam pada saat-saat pembiasaan itu, anak-anak itu sudah bisa menjadi imam. Nah, itu juga termasuk perilaku yang perlu kita beri ribet seperti itu. Kalau terkait keputusan tentang dilema etika ataupun bujukan moral seperti ini, jenengan dalam mengambil keputusan kita sama-sama di bidang ranahnya di bidang pendidikan ya Bu ya. Misalnya keputusan yang kita ambil, nah, itu terkait dilema etika ini ya. Misalnya anak ini sebagai pemimpin di sekolah, di kelas, ya. Kemudian dia bertindak salah seperti yang jenengan ceritakan tadi. Nah, itu dalam mengambil keputusan, misalnya anaknya memang sudah fix mau dikeluarkan dari sekolah, itu kan dalam hati kita bertentangan, tapi anak ini kok pintar, kasihan. Nah, seperti itu kan keputusan seperti itu kan mengarah ke dilema etika. Seperti itu bagaimana menurut jenengan Bu? Memang kita sebagai pendidik di sini ya, kita mengambil keputusan itu tidak sembarangan ya. Jadi kita harus telaah dulu, kita harus identifikasi dulu apakah itu memang mengarah kepada pelanggaran yang moral ya, yang lebih berat atau ringan, sedang kan begitu ya. Kita memang sudah melaksanakan itu, dan itu tidak segampang-gampangnya kita mengambil keputusan yang memberatkan kepada anak. Kita minimalisir untuk memberikan bimbingan terlebih dahulu ya, memberikan bimbingan karena kita adalah pendidik ya, di sini adalah pendidik, jadi kita memang harus bisa mendidik anak ya. Kemudian kita mengambil keputusan itu lewat rapat juga dengan guru ya, dengan wali murid gitu. Jadi kita adakan koordinasi dulu ya, tidak segampang-gampangnya kita menentukan keputusan apa ya, pelanggaran ini nanti kita beri sanksi. Seperti sanksi tentu ada, mulai dari yang ringan sampai yang berat, tetapi sanksi di sini sifatnya adalah mendidik karena kita adalah ranahnya adalah pendidik gitu. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan, mengambil seperti itu tadi, kalau ada dilema itu ada pertimbangan ya, pertimbangan yang harus kita kedepankan ya. Karena ini anak-anak, tentu saja pelanggarannya ini masih dalam batas kewajaran seperti itu. Berarti ada hal-hal khusus yang dipertimbangkan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita gitu. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita memang harus melihat dulu bagaimana kasus itu, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Yang intinya kita ini adalah di sini adalah mendidik, membimbing anak menjadi baik. Berarti keputusan yang jenengan ambil itu tetap berpihak kepada murid. Iya.
Betul. Oke, Ya. oke Bu, memang harus gitu, seperti itu Iya. ya, memang ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Untuk mengatasi masalah maksudnya? Iya, mengambil Iya, keputusan, mengambil keputusan ya. itu. Oke, pertama ya, ketika ada kasus, kemudian anaknya kita panggil dulu wali murid, wali kelas ya, wali kelas yang memanggil. Kalau wali kelas masih belum ada arah yang kebaikan, maksudnya ya mendapatkan keputusan yang baik atau belum ada perubahan pada anak, ya kita kemudian mengadakan hubungan dengan wali murid, mendatangi di rumah, kerjasama dengan orang tua, kan dibimbing dulu gitu. Nah itu kita pantau, visitum kita pantau selama berapa gitu ya, kita lihat perilakunya anak apakah sudah berubah atau belum. Kalau belum, mungkin saya sebagai kepala sekolah akan memberikan penyuluhan secara individual kepada anak tersebut, bimbingan khusus, bimbingan khusus dulu ya. Nah itu memang seperti itu, jadi bertahap. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tentu saja kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita melihat latar belakang ya kasusnya dulu, kemudian kita kerjasama dengan beberapa pihak, dengan guru agama ya, mungkin juga dengan masyarakat di sekitar juga bisa Bu itu memberi solusi, memberikan motivasi, masukan-masukan yang bermanfaat begitu. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu kan kalau di sekolah di rumah itu beda begitu. Nah, itu harus kita lihat dulu. Jadi apakah duduk persoalannya begitu ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, yang terpenting di sini adalah kita tahu dulu permasalahan yang ada. Oke. Selanjutnya ya, apakah jenengan mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang jenengan jalankan? Untuk bimbingan tentu saja, untuk pelanggaran etika ya, itu memang ada jadwalnya ada, itu kan setiap guru kelas kan mesti punya ya. Tetapi untuk khusus untuk dilema kasus yang misalnya muncul secara tiba-tiba itu memang kita membuat itu tadi, selain dari observasi kita buat jadwal untuk bimbingan ya. Untuk bimbingan kepada anak itu kita pantau dulu misalnya 1 minggu sekali, kemudian bagaimana perilakunya kita pantau, kalau sudah baik atau ada peningkatan atau malah bertambah kan begitu kan gitu. Itu selalu kita pantau ya, jadi ada jadwal ya. Dan anak-anak itu yang sudah ikut, maksudnya anak-anak yang kita bimbing itu ya, itu anak-anak juga tahu, oh saya ini dipantau oleh Bapak Ibu guru. Itu biasanya juga perilakunya semakin hari semakin baik begitu. Dalam hal ini misalnya anak bertengkar di kelas sampai perilakunya menuju ke arah kriminal. Misalnya gini, buka temannya ataupun menggores temannya pakai apa yang dipakai, sering ada, walaupun itu anak kecil ya Bu ya. Apakah seperti itu juga memerlukan jadwal khusus, tidak harus dipanggil terus ditangani langsung? Ketika saat terjadi kejadian memang harus segera kita tangani ya, tetapi bimbingannya itu kan perlu jadwal juga, pantauannya ya. Jadi program ada pelaksanaan, ada evaluasi kan seperti itu ya, tetap karena anak ini termasuk terjaring kasus kan begitu kan ya, terjaring kasus, masalahnya kasus yang di pendidikan ya, dalam tanda kutip pendidikan ya, mendidik kita. Jadi itu perlu juga kita laksanakan, maksudnya kita jadwalkan secara berkala begitu, karena ini pantauannya kan tidak hanya 1 hari 2 hari. Anak itu perilakunya berubah kan membutuhkan proses ya. Jadi hal itu tentu saja nanti kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjutnya bagaimana, observasi terus ya, sampai anak itu baik begitu. Berarti kalau masalah ada langsung ditangani secara langsung, untuk bimbingannya diberikan jadwal khusus gitu ya kesimpulannya Bu, untuk pemantauannya gitu. Iya, oke.
Oke Bu, bagus sekali itu, perlu ditiru Oh, seperti iya. itu Harus ya, Bu, memang ya. begitu kan. Kalau ada sesuatu yang memang perlu ditangani ya ditangani cepat. Itu memang memerlukan penanganan yang cepat, harus ditangani karena ini anak ya. Anak biasanya itu nanti kalau tidak ditangani dengan cepat dia akan tidak tahu apakah ini saya itu sudah benar atau salah perilakunya seperti itu anak-anak. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ya, tentu saja ada karena kita ini teamwork ya Ya. di sekolah. Jadi semua kasus yang ada di sekolah, semua Bapak Ibu guru tentu saja harus tahu mulai dari kelas 1 semua warga sekolah, maksudnya guru yang di sini ya. Jadi kita memang bersama-sama untuk menangani kasus yang ada di sekolah kita. Oke, berarti semua warga sekolah ikut terlibat. Iya, Terus bagaimana dengan keterlibatan wali murid? Apakah mereka juga terlibat? sangat-sangat. Karena apa? Karena untuk perubahan perilaku itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga berlanjut di Keluarga, ya. di keluarga terutama karena anak-anak itu kan di keluarga lebih banyak jamnya. Oke, Begitu iya, ya. betul Kalau sekali, kita Bu. di sini hanya jam sebentar ya. begitu. Paling nggak berapa jam ya Bu ya. Iya. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah ya saya untuk apa namanya kesimpulan dari pengalaman yang pengalaman jenengan yang petik, saya hal petik di positif sini, gitu ya, ya. bahwa kita ini memang selaku pendidik ya memang kita tidak mungkin lah memilih anak-anak itu baik semua kan karena anak-anak itu punya ciri khas sendiri, punya karakteristik pribadi sendiri, yang unik, pribadi katakanlah yang ini. unik ya memang di situ sehingga kita memang harus bisa mendekati anak ya, membimbing anak yang punya karakteristik sendiri-sendiri itu tugas kita sebagai pembimbing ya, pembimbing dan pendidik karena guru itu kan tidak hanya mengajar. Kalau mengajar mudah ya, tetapi membimbing, mendidik itu yang susah, mengarahkan karena ini berkaitan dengan moral ya, dengan etika, dengan perilaku. Nah, ini tidak hanya bisa diubah dalam waktu yang singkat, tapi ini adalah proses begitu. Jadi kita semua dalam satu sekolah ini ya, guru-guru saya dalam mendidik, membimbing anak-anak itu harus selalu bersama-sama mulai kelas 1 sampai kelas 6 bersinambungan begitu ya. Gitu, seperti kesimpulannya berarti hal positif yang dapat diambil di sini berarti selalu ada kolaborasi dengan semua warga sekolah ya Bu ya. Kemudian dalam hal perbaikan anak ini tentu saja ada bimbingan khusus yang diberikan kepada anak dan guru di sini hanya sebagai penuntun, membimbing anak untuk mendidik anak untuk mengarahkan yang lebih baik karena semua apa yang kita lakukan di sekolah ini adalah sasarannya adalah anak didik kita. Jadi anak nanti kedepannya bisa cerdas secara kognitifnya dan berperilaku luhur dan siap diterima di masyarakat sesuai dengan visi misi sekolah kita di sini kan begitu ya. Kira-kira cukup seperti itu saja Bu yang dapat saya tanyakan ke jenengan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya jenengan dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Sukses ya. Terima kasih. Melanjutkan kegiatannya. Saya doakan jenengan selalu sehat dan menjadi pemimpin yang bijak dan memajukan sekolah. Amin. Sekian dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.